Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di dunia berkumpul dalam keadaan bahagia, di akhirat juga berkumpul dalam keadaan bahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ibadah sosial yang hari ini mesti menjadi perhatian umat. Dahulu ibadah ini adalah ibadah yang menjadi kekuatan peradaban. Di masa Rasul, di masa sahabat, Rasul dan sahabat melakukan ibadah ini yang bernilai sosial. Apa itu? Wakaf. Dan dengan wakaf ini, hari ini kita lihat peradaban Islam banyak sekali ditopang, baik secara fisik ataupun non-fisik. Maka agar semangat, spirit berwakaf ini tetap hidup di masyarakat, kita akan coba gali dengan guru kita, Ustaz Abdul Somad, tentang kenapa umat Islam ini mesti berwakaf. Sebab hari ini sudah sedikit yang berwakaf. Kalaupun berwakaf, banyak hitung-hitungan Ustaz. Banyak mereka berpikir panjang Ustaz. Padahal tanahnya mungkin luas Ustaz. Asetnya banyak. Termakan 7 keturunan pun tidak Ustaz. Tapi berwakaf pelit. Padahal banyak gunanya untuk dia dan untuk masyarakat. Sehingga Ustaz, yang pertama kami ingin bertanya Ustaz, kenapa kita ini mesti berwakaf Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Alnab Dinar LC. Beliau alumni Al-Azhar. Jadi wakaf ini dulu tanah yang mati menjadi hidup karena wakaf. Tanah mati jadi hidup karena wakaf. Orang yang hampir mati kehilangan semangat hidup jadi bangkit semangatnya karena wakaf. Sekarang kalau kita udah cerita wakaf, orang jadi lesu. Kenapa? Karena begitu cerita wakaf, bayangan dia tanah kuburan. Masya Allah. Pak, ini ada wakaf nih. Paling-paling mau beli tanah kuburan. Jadi yang salah bukan ajaran agama Islamnya, tapi pengelolaan wakafnya. Namanya wakaf itu dulu adalah ya wakaf tanah. Kita ini sebenarnya, kita ini kan produk-produk wakaf. Kita bisa belajar di Al-Azhar 4 tahun gratis, pulang naik pesawat dari Kairo ke Bangkok, dari Bangkok Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru, free. Itu kan semua dari wakaf. Jadi biaya wakaf itu Ustaz ya? Wakaf semua, karena Al-Azhar menerima tanah wakaf, dikelola oleh Al-Azhar. Orang bangun toko di atas tanah, disewa, masuknya ke Al-Azhar. Itulah yang bisa mengirim dosen-dosen ke seluruh dunia. Kita kalau pergi ke rumah sakit Al-Azhar, tunjukkan kartu Azhar gratis. Nah, alhamdulillah sampai hari ini 1000 tahun lebih Al-Azhar sebagai sebuah produk wakaf masih bisa kita andalkan. Kita khawatir Ustaz, nanti kalau wakaf ini semuanya wakaf tanah kuburan, Yes, ketika orang cerita wakaf, wakaf itu ada dulu, seperti cerita dinosaurus. Masya Allah. Yang realnya sekarang mana? Ya itulah, dulu pernah ada, sekarang ini udah nggak ada lagi wakaf. Jadi kayaknya wakaf ini harus kita bangkitkan lagi. Syukur-syukur bisa meniru seperti Al-Azhar. 10%-nya aja seperti Azhar. Lahirlah ustad-ustad seperti Ustaz Alnab Dinar LC. Ustaz, ini kan harta Allah kasih ke kita Ustaz. Sebenarnya maksud Allah ngasih harta itu untuk apa Ustaz? Banyak orang keliru ketika dia punya harta, dia bilang itu prestasi dia. Akhirnya ya cuma mimpi jadi orang kaya aja. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, orang itu tidur. Nas, kita ini semua ini sekarang sedang tidur. Falamma matu intabahu, ketika bangun, ketika mati baru bangun. Begitu mati, keluar ruh dari jasad, baru bangun. Ternyata cuman mimpi jadi orang kaya. Punya mobil tinggal, punya rumah tinggal, punya istana tinggal, punya kebun luas tanah
tinggal. Tapi ketika diwakafkan, itulah yang mengalir. Jadi kaya sesungguhnya itu kalau harta dipakai untuk ibadah, Ustaz ya? Iya, saya pernah ketemu ada jamaah kita di masuk dari Arifin Ahmad nih, sebelah kiri saya dibawa ke dalam ceramah. Ya, Ustaz. Saya tanya, Pak Haji banyak tanahnya ya? Ya cuman inilah Pak Ustadz. Loh, katanya Pak Haji tuan tanah. Tanah saya itu cuman ini Pak Ustadz. Yang dia tunjuk itu tanah tapak masjid itu. Terus maksud Pak Haji apa? Tanah yang lain itu kan diambil ahli waris saya. Yang tapak masjid inilah yang punya saya, yang akan saya bawa mati. Itulah yang kekal abadi. Berarti tanah-tanah yang kita pakai untuk ibadah itu, Ustaz, itulah kekayaan sesungguhnya, Ustaz. Itulah yang punya kita. 10 mobil kita gitu kita mati, cuman di pelataran parkir aja itu semua. Tapi kalau ada satu mobil itu kita wakafkan, wakaf untuk ambulan. Ibu hamil yang nggak bisa punya biaya, jangankan ibu hamil. Emak saya almarhum waktu meninggal. Saya waktu itu kan di Madura. Kata adik saya nelpon, nggak ada mobil nih yang bisa membawa almarhumah emak ke kampung. Nggak mau mereka. Ini kata mereka jauh, luar kota segala macam, nggak ada mobil. Setelah tahu emak Ustadz Somad, oh banyak. Sebelum tahu dia itu emak Ustadz Somad. Nggak tahu dia. Begitulah susahnya kita jadi masyarakat. Bayangkan kalau ada mobil wakaf. Orang yang punya mobil 10, satu mobil ini wakafkan untuk orang tak mampu, untuk orang susah. Berapa ibu-ibu hamil melahirkan tengah jalan karena tak ada mobil ambulan. Berapa kali kita dapat foto, ada tuh kan foto dulu viral, dia membawa anaknya dari rumah sakit pakai motor. Itu bukan dongeng cerita saya. Jadi wakaf ini sisi kemanusiaannya luar biasa. Bagi saudaraku yang tidak Islam, non Muslim, pandanglah ini sebagai sisi kemanusiaan. Kita nggak usah cerita akhirat lah, kita usah cerita kubur. Sisi kemanusiaan Islam yang luar biasa. Kita meninggalkan wakaf. Makanya jangan mati sebelum meninggalkan wakaf. Jadi kalau orang ngerti wakaf ini, Ustadz, orang akan semangat terus bisnis. Kenapa? Targetnya saya harus meninggalkan tanah wakaf sebelum mati. Jadi pesan ke anak-anak gitu, kamu nak sebelum mati mesti meninggalkan wakaf ruko 1, wakaf masjid 1. Gitu. Jadi wasiat penting itu wakaf, Ustaz ya. Wakaf, jangan aku ingin kau jadi PNS, pensiun habis. Ya kalau sampai pensiun, saya tak sampai pensiun. Cuma begini, Ustaz. Orang berwakaf itu berpikir, saya ngasih harta saya ke orang, tidak manfaat untuk umat. Saya kasihkan ke Ustadz Fulan, kasihkan ke lembaga Fulan, sehingga nanti jadi harta keluarga dia, harta anak dia. Malas saya berwakaf, Ustadz. Gimana itu, Ustadz? Itu yang kita khawatirkan tuh, orang trauma sama Ustadz. Kalau ada orang trauma sama polisi karena ditangkap razia, saya Pak Ustadz trauma sama Pak Polisi. Enggak apa-apa. Dia tentu pakai helm, akan bayar pajak kan. Tapi kalau trauma sama Ustadz, saya trauma saya sama Ustadz. Dulu saya kasih tanah wakaf habis. Makanya saya sampai sekarang nggak berani nerima tanah wakaf. Tapi karena jamaah mendesak terus, saya kalau sendiri nggak berani. Tapi kalau berjamaah berani. Nah, akhirnya ya kumpul lah kita sama kawan-kawan ustadz-ustadz membuat lembaga namanya Tabung Wakaf Umat. Nanti kita cerita, Ustadz, menarik ini, Ustadz. Ada yayasan Tabung Wakaf Umat. Karena awalnya Ustadz pengen kalau ada wakaf kita kelola berjamaah bersama-sama. Nanti kita ingin cerita di waktu yang lain tentang yayasan ini, Ustadz. Selanjutnya ingin bertanya begini, Ustadz. Wakaf ini Ustadz cerita tadi ada manfaat, kalau orang sakit terbantu, orang yang miskin sangat terbantu. Saya pernah dengar cerita, Ustadz, atau mungkin banyak literatur menceritakan dulu peradaban Islam itu secara keilmuan hebat, kuat. Para ulamanya fokus dengan ilmu, kitab-kitab banyak dicetak, sekolah banyak didirikan, kampus-kampus banyak sediakan. Apa betul itu karena wakaf, Ustaz? Jadi bayangkan kalau tanah itu didirikan ruko. Lalu kemudian ruko 1 tahun bayarnya 50 juta.
ada 10 pintu, sudah 500 juta, setengah miliar. Kemudian di situ ada pula gedung pertemuan, dipakai terus. Acara partai yang nggak punya gedung, daripada di hotel dia pikir bagus ini, lebih besar, kemudian lebih terjaga, terjamin, makanannya halal, dekat dari masjid. Ada sekolah-sekolah, ada pertemuan alumni, hari Sabtu Ahad orang mau akad nikah, sekali pakai 5 juta, satu pekan 10 kali 50 juta, satu bulan 200. Jadi wakaf itu sangat produktif sekali. Belum lagi yang dibangun kondominium di atasnya, berapa orang beli, berapa orang sewa, belum lagi yang di atas. Jadi tanah wakaf itu tidak bisa dijadikan aset hak milik. La yuratsu, tidak boleh diwariskan kepada anak cucu. Wala yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yuba'u, tak bisa dijual belikan. Dia tetap itu, maka disebut dia wakaf. Wakaf itu artinya kan berhenti. Kita kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wakaf, berhenti, dia menjadi hak milik, menjadi milik Allah. Cuman Allah memberikan amanah ini kepada orang yang adil dan amanah untuk mengelola manajemen wakaf tadi. Itu yang disebut dengan nazir, pengelola wakaf. Itulah yang saya tidak sanggup sendirian itu. Maka saya ngajak kawan-kawan, dibuatlah yayasan. Nggak bisa sendirian. Siapa kita? One man show. Jadi karena kita ingin amanah, kita berusaha berjamaah ya Ustaz ya. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Itu kan dalam kasus utang piutang, kalau bisa saksinya 2 orang laki-laki. Kalau nggak ada 2 orang laki-laki, rajulun seorang laki-laki, 2 orang perempuan. Kalau satunya salah, yang satu mengingatkan. Kita amat sangat berpotensi jadi setan. Kita kalau sendirian punya kekuasaan, nggak ada yang negur, nggak ada yang ngasih tahu, sangat punya potensi jadi binatang, jadi Dracula. Makanya harus beramai-ramai, berjamaah. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Makin ramai makin bagus. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku enggak akan berkumpul untuk suatu kesesatan. Pasti akan ada. Makanya kalau dikritik jangan marah. Kritik itu bukan orang benci sama kita, dia sayang sama kita. Tanda sayang. Sayang. Ustaz, kan kalau wakaf kita kelola lalu keluar hasil, setelah hasil keluar kita biayai untuk bagaimana para pendidik ini hidupnya cukup sehingga dia fokus untuk ilmu. Kira-kira bagus menurut Ustaz itu? Nah, kalau zakat itu kan pengelola itu dapat 1/8. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Pengelola disebut nomor 3, menunjukkan dia prioritas. Ada tukang hitung, ada tukang bagi, distributor. Berapa kambing kamu? Ada 40 Pak, keluarkan 1. Berapa emas kamu? 20 keping Pak, 85 gram, keluarkan 2,5%. Bisnis kamu mulainya kapan? Kemarin habis Idul Fitri 1 Syawal Pak. Nah, ini 21 Syawal, keuntungan berapa? Hitung modal, berapa untung, berapa rugi, berapa utang, berapa piutang. Lebih 85 gram emas, keluarkan 2,5%. Ada tukang hitung, semangat dia ngitung. Kenapa? Dia dapat 1/8. Jadi Islam nih manusiawi. Jadi enggak semuanya saya gaji saya mana? Serahkan pada Allah. Gimana gaji kami Pak? Ikhlas saja lillah. Enggak. Manusiawi. Ada amal ibadah tapi juga ada dapat 1/8. Nah, wakaf itu pengelola mendapatkan 10%. Tapi bukan dari hasil. Jangan nanti orang nyerahkan wakaf 1 M, lalu kemudian alhamdulillah 10% 100 juta untuk kita. Bukan dari situ, tapi dari surplus hasil keuntungan. Dapat tanah, pengelola nggak dapat. Berdiri ruko, pengelola nggak dapat. Lalu kemudian ada 10 ruko, disewakan, hasilnya 500 juta, baru 10%.
50 juta. Untuk apa? Untuk biaya operasional, untuk gaji. Standarnya ya standar umum. Jadi kalau misalnya mengelola wakaf ditanam kebun sawit, sawitnya 100 hektar, berapa biasa upah orang manen? Yang normal menurut daerah kecamatan itu upah manen berapa? Upah mupuk berapa? Upah brondol berapa? Ya dibayar. Bukan mentang-mentang tanah wakaf, mohon maaf pekerja sekalian, manen, mupuk, wakaf, balasannya nanti di akhirat. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Orang kan mau makan, anak istrinya kan mau masak nasi, anaknya mau sekolah. Jadi Islam itu rasional, bukan irasional. Jadi wakaf kalau dikelola dengan baik, pengelola wakaf bisa dapat ada sisi yang bisa diberikan ujroh ya Ustaz. Kemudian manfaat kepada umat juga banyak melalui keilmuan, melalui tempat belajar, kemudian alat belajar, sosial dan lain-lain. Ustaz, kalaulah masyarakat Indonesia ini kan besar muslimnya Ustaz. Mereka berwakaf semua, apa yang terbayang oleh Ustaz nanti? Enggak ada lagi orang miskin. Karena sekarang ini ada orang sangat kaya, punya mobil mewah 10, harganya 1 miliar 1. Saking bingungnya nggak tahu mau beli apa lagi. Sampai ya heboh itu, kan bisa kita lihat tuh di YouTube orang-orang kaya. Saya pengen kayak gitu satu. Amin. Ada orang miskin sampai nggak tahu apa yang mau dimakan nanti malam. Satu orang kaya yang tak tahu kemana uang mau dibuang, satu orang miskin tak tahu nanti malam mau makan apa. Siapa yang bisa menjembatani ini? Pengelola wakaf. Pengelola wakaf datang ke rumah orang kaya, bapak mesti berwakaf karena kalau bapak mati ini semua akan tinggal. Dia mesti berani mendobrak pintu rumah orang itu. Aktif saja. Bukan untuk dia, karena dia memperjuangkan ini. Makanya di Mesir itu waktu zaman saya namanya Profesor Dr. Hamdi Zakzuk. Zaman Husni Mubarak. Hamdi Zakzuk alumni Azhar, doktor dari Jerman, menteri wakaf. Jadi nggak cukup hanya dirjen wakaf, ada satu menteri ngurus wakaf. Barulah Ustaz Alnaf mudah-mudahan jadi menteri wakaf. Amin. Masya Allah, didoakan Ustaz, bahagia kita. Jadi kalau misalnya wakaf ini menjadi gaya hidup masyarakat, banyak orang berwakaf, kita tak khawatir Ustaz ya? Mungkin juga pertama masyarakat tak tahu, tapi bisa juga masyarakat nih nggak percaya. Nah, makanya kalau Ustadz Alnaf berhasil dengan tabung wakaf umat itu jadi iklan, saya endorse-nya aja. Saya ceramah kemana-mana, berwakaflah. Mana contohnya Pak Ustadz? Tuh tabung wakaf umat yang dipimpin Ustadz Alnaf. Nah, jadi saya mancing-mancing aja. Mohon doakan Ustaz, kita istiqomah dan hasilnya manfaat untuk umat, sehingga apa yang kita khawatirkan si ekonomi itu selesai dengan wakaf Ustaz. Insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas pencerahan tentang wakaf ini. Kita berharap masyarakat muslim yang banyak di Indonesia ini mereka kaya, tapi bingung hartanya kemana. Berwakaf pun tidak. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi semakin tercerahkan dan setelah ini terfikir. Kalaupun tak berwakaf tanah luas, minimal ada benda-benda kecil yang diwakafkan. Mungkin angsur-angsur dengan Al-Quran taruh ke masjid satu, ada buku, ya wakaf Al-Quran Ustaz, atau buku yang berguna Ustaz. Wakaf buku ditaruh di perpustakaan masjid misalnya Ustaz, atau disediakan di tempat-tempat yang di situ hidup gairah ilmiah. Sehingga kita tidak perlu dana lagi membeli buku untuk berbagai hal yang menjadi fasilitas dalam belajar Ustaz. Nah, itu harapan kita Ustaz. Mudah-mudahan harapan kita ini terwujud dengan inayah dari Allah dan ikhtiar kita bersama, dan kita menuju peradaban lebih baik di masa akan datang insyaallah. Sampai bertemu dalam kajian akan datang. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.